Cuplikan ngobrol di sofa episode kali ini. Karena kita isunya isu perempuan, jadi memang ya lagi trending. Saya turut prihatin atas meninggalnya salah satu artis. Oh iya. Artis kita, artis perempuan kita yang kabarnya karena terkena kanker. Banget. Enggak, Iya. emang itu sebenarnya alarm dari tubuh kita gitu. Kalau misalnya salah satu organ kita sudah ada yang menstimulan untuk ada yang sakit gitu, ya sudah berhenti. Iya. Itu. Itu makanya kita tuh biasanya kita sadar dulu kalau sakit dulu baru sadar. Itu dia. Itu masalahnya. Di sofa ini kita berkumpul, bercanda dan bersukaria. Di sini kita ngobrol-ngobrol, bahas apa saja, dari yang ringan sampai yang bikin pusing. La 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 du 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 du. Halo. Halo. Jumpa lagi kita dengan kerucil YKP di ngobrol di sofa. Ini teman-teman, sekali lagi kita ucapan terima kasih ya buat dukungan dan supportnya sudah ya sudah subscribe terutama sudah YouTube-nya YKP dan kasih komen atau like, karena dukungan teman-teman, dukungan Sobat Puan buat kita semangat ya untuk bikin konten-konten yang harapannya bermanfaat dan memberi informasi yang dibutuhkan gitu. Oke, ini udah mau akhir Agustus ya, banyak banyak berita-berita atau yang kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Agustus ini. Tapi pertama-tama kita ucapkan dulu selamat ulang tahun Dirgahayu Dirgahayu. 80 Republik Indonesia. Harapannya Selalu lebih baik, tidak ada kenaikan-kenaikan. kayaknya susah itu. Ya, kenaikan gaji ya. Tuh, kalau kata Nanda, kecuali naik gaji nggak apa-apa. Tapi kalau harga bahan pokok, tolong pemerintah sebagai seorang ibu-ibu ya, itu sangat penting banget. Ya. Harapan 80 tahun. Harapannya banyak. Sampai bingung mau nyebutin yang mana. Ya, harapannya semoga nggak tahu ya dari mana datangnya nih keajaiban, banyak hal baik yang terjadi di negara ini, kemudian banyak juga pemimpin-pemimpin rakyat kita atau perwakilan rakyat yang punya ini ya, semakin punya empati gitu Itu harapan. terhadap rakyat Indonesia. Jadi ya harapannya kebijakannya juga makin baik, implementasi kebijakan baik gitu. Terus hidup damai. Tuh, Mas. Ya sama, kurang lebih sama. Yang penting kan bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang bermartabat, maju. Serius jawabannya. Serius jawabannya. Jadi karena ya tadi harapannya banyak sebenarnya, betul kata Mbak Nanda. Tapi ya di tengah kondisi yang sekarang kayaknya banyak berita-berita, bukannya kita pesimis, tapi mudah-mudahan tetap bisa optimis dengan suara kita didengar lah sama pemimpin. Jadi benar-benar nanti Indonesia yang kedepannya lebih baik lagi. Tapi harapan paling dekat itu semoga konten-konten YKP Nah, ini pribadi nih. ya. Konten YKP itu semakin banyak peminatnya, Amin. followernya makin banyak. Kita harapannya itu sih. Jadi teman-teman boleh share juga sih konten kita, atau pengen terlibat di dalam Tuh. medsos kita sangat terbuka. Sip. Betul. Ya, balik lagi ke huru-haraan di bulan Agustus ini yang jadi perhatian Tika apa tuh? Yang paling heboh menurut Tika apa sih? Yang paling heboh ya
ya yang pertama pasti banyak demo di bulan Oh, iya. Agustus ini, ya kan. Terus itu yang pertama, yang kedua karena banyaknya demo, akhirnya tercetuslah One Piece. Iya. Saya juga nggak ngerti nih, tiba-tiba kenapa banyak bermunculan bendera-bendera One Piece sampai ada himbauan untuk tidak memasang bendera One Piece bersamaan dengan bendera merah putih. Ya mungkin itu salah satu dari kekecewaan masyarakat Indonesia ya. Berharap kita ini damai. Sebenarnya semua siapa sih yang nggak kepengen damai? Semua pengennya tuh damai, sejahtera, Iya. semua baik-baik aja gitu. Jadi walaupun banyak perang-perang di luar sana, Iya. pengennya Indonesia ini ya tetap aman-aman aja sih. Amin. Tuh, makanya huru-haranya ini jadi makin banyak, ditambah dengan kekacauan di DPR yang katanya naik ya gajinya atau tunjangannya, itu saya juga miris juga sih dengernya. Pajak juga naik. Iya betul, pajak juga naik. 100%. Iya. Makanya kemarin heboh ya di Pati ya, Ya, teman-teman iya Pati betul. moga pada sehat semua. 250% itu ya, walaupun akhirnya dibatalkan, itu juga harus demo dulu baru dibatalkan. Kan luar biasa di Indonesia. Iya betul. Ya makanya jangan sampai lah ya di demo dulu atau viral Iya. dulu baru didengar gitu kan, harapan begitu ya. Kan ada yang paling ini heboh di Agustus selain demo-demo. Agustus apa ya, saya rasa itu sih ya, banyak yang kebijakan atau aturan yang dikeluarkan negara ini semakin ya, masuk akal ya, di luar nalar gitu ya. Maka sebenarnya protes-protes itu ya salah satu langkah yang memang kita harus ambil untuk mengkritik Ya. aturan tersebut. Selain kita juga sebaiknya terlibat di dalam mengawal aturan-aturan yang akan dikeluarkan gitu. Nah, ruang-ruang yang aman untuk masyarakat terlibat itu sebenarnya harusnya dibangun. Itu sih kalau kejadian luar biasa, kayaknya apa ya, Mas? Kalau aku ini anomali cuaca nih harusnya kan. Oh iya, Harusnya kita benar. ini ya, kemarau ya, tapi ini kok masih hujan, bahkan ada yang kelaudan banjir di sini. Maaf. Iya ya. Kok katanya udah kemarau, tapi Kemarau. saya kebanjiran loh Iya. 2 minggu lalu. Mas ya udah hujannya, makanya mudah-mudahan inilah ya. Kayaknya ini ya perubahan iklim itu Iya betul. semakin kita rasakan ya. Jadi Betul. ya maksudnya kita mesti lebih aware lagi sih. Selain perubahan kebijakan, perubahan iklim. Banyak banget masalah Ada kita ini. perubahan lainnya, perubahan kepemimpinan. Iya betul. Iya betul. Ada lagi yang lain yang lagi trending kan? Ya lagi trending ya, mungkin ini ya Mas, karena kita isunya isu perempuan, jadi memang ya lagi trending. Saya turut prihatin atas meninggalnya salah satu artis, Oh iya. artis kita, artis perempuan kita yang kabarnya karena terkena kanker. Jadi itu memang salah satu isu yang sedang digalakkan juga untuk pemerintah. Jadi ada beberapa memang program dari pemerintah itu untuk sedari. Jadi pemeriksaan kanker, sadar diri. Jadi lebih ke pencegahan ya, pencegahan untuk program kanker payudara dan kanker serviks. Betul. Iya makanya tadi kan kita menyebutkan kalau viral baru diperhatiin, nggak cuman pemerintah, masyarakat juga gitu nih kan. Ya, Begitu ada viral ya kita juga turut prihatin, semoga yang keluarga yang ditinggalin sabar dan tabah. Jadi buat kita nih masyarakat kan jadi aware nih masalahnya nih. Karena kan kemarin artis yang berpulang itu kan kanker payudara ya masalah ya. Sama sebelumnya juga ada kan kanker rahim, cervix itu kan juga banyak. Artis-artis kita juga itu bahkan itu tadi ya, kalau udah lewat masanya hilang aja, orang nggak mikirin, mungkin itu yang jadi PR kita kali ya. Itu mungkin Kayak mungkin tadi ya, maksudnya berangkat dari situasi yang dialami, kenapa kita mengangkat
penting untuk juga mengangkat isu kanker ini gitu, baik kanker payudara dan kanker serviks. Iya. Jadi situasi apa sih kita mengenali gitu kan, tadi kalau Tika bilang oh ini pencegahannya seperti apa, kemudian apa sih yang jadi hambatan. Iya kan, karena kalau dari pengalaman YKP nih kita melihat bahwa oh ya kesadaran untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal itu masih rendah. Iya. Gitu. Hambatannya apa? Tadi mungkin kita mengenali bahwa oh ya takut ya kalau udah tahu sakit kanker nih, kita jadi khawatir, lebih baik kita nggak usah tahu. Kemudian kedua, kita mau mengakses layanannya juga nggak murah. Ya kan. Iya, iya. Terus kesadaran dapat vaksin juga, untuk apa ya, vaksin HPV itu juga masih ada pro dan kontra gitu. Ada yang masih ada, ya adalah mitos-mitos di seputar itu. Nah, kemudian dukungan juga masih sulit didapat. Iya, iya. Karena kalau nggak cuma kanker ya, cuma kalau kita nih ya, kalau bisa dirinya jujur lah gitu. Maksudnya kayak tadi kan Mbak Nanda bilang Takut sih sebenarnya, iya. kita mau general check up dulu deh gitu kan. General check up tuh ntar ada nongol penyakit ini, Iya. jadi takut gitu. Jadi juga aku salah satu juga jadi pemikiran kan. Tapi tadi ada berita ini jadi mikir juga nih, kita harus ini nih, harus Itu waspada aware ya, waspada waspada. diri gitu kan. Walaupun sebenarnya kan kalau nggak salah ada juga ya untuk general check up ya, bukan untuk screening aja. Kan dari pemerintah juga udah ada tuh muncul kalau misalnya pemeriksaan gratis ya. Iya, tiap kalau ulang tahun. Kalau ulang tahun. Nah, itu kan mungkin Itu kalau salah satu upaya. dari pemerintah betul. Kalau teman-teman sobat puan punya pengalaman, udah dapat undangannya atau pernah pernah lah ikut untuk general check up gratisnya, itu boleh share kita ya, karena kita belum nih. Iya. Kalau itu ya, kembali ke masalah tadi pemeriksaan diri itu kita memang takut. Iya. Tapi kita juga mungkin bisa menambah pemahaman bahwa kalau terlambat itu juga Betul. bahaya gitu sih. Jadi kadang ya memang takut juga umum, wajar sih. Tapi kita juga harus menambah tadi ya pengetahuan dan kesadaran supaya nggak salah diagnosis, nggak terlambat gitu untuk mendapatkan pengobatan atau layanan yang tepat. Iya. Karena memang banyak juga yang sekarang kasusnya udah kayak tadi kan, yang arti itu udah telat ya gitu. Iya. Karena kita sebenarnya mungkin kita aware nih, tahu penyakitnya gitu, tapi contoh lah ada misalkan gitu kan, ada ini pengalaman pribadi juga adalah saudara gitu kan, udah ngerasain nih ada benjolan gitu, ini bahkan dia laki-laki nih, atau payudara juga gitu, laki-laki, karena payudara kan perempuan bisa ya, laki-laki bisa, sama udah ada benjolan, dan itu nggak enteng aja gitu. Karena tadi laki-laki pikirnya gitu kan, nggak mungkin, tapi ternyata kan gitu. Jadi makanya itu tadi kewaspadaannya kudu tinggi ya, nggak cuman oke, ini ada penyakitnya kita tahu, tapi dari kitanya tuh jangan nggak enteng, itu yang masalah di kita tuh. Nah, iya. Memang masalah kita suka denial ya. Maksudnya menyangkal, suka menyangkal. Merasa sehat terus. Merasa kayak contohnya gini, kayak saya kemarin itu awalnya itu saya pikir masuk angin. Masuk angin terus dikerokin selesai gitu kan. Ternyata ketika ke rumah sakit dirawat saya 5 hari. Kenapa? Kolesterolnya 400. Makan aja. Sangat tidak sehat memang hidup saya. Nah itu jadi ternyata itu membahayakan buat jantung. Nah iya kan, nggak nyangka juga akan dirawat selama itu. Makanya jadi sejak saat itu saya berpikir, oh jadi kalau misalnya kita udah yang sampai tingkat capek gitu, maksudnya ya udah istirahat aja, jangan dipaksakan, jangan diporsir, enggak coba kayak gini doang gitu, enggak begini aja, cuma pusing-pusing manja banget, enggak. Emang itu sebenarnya alarm dari tubuh kita gitu. Kalau misalnya salah satu organ kita sudah ada yang menstimulan untuk ada yang sakit gitu,
ya sudah berhenti. Iya. Itu Wow. Itu makanya kita tuh biasanya kita sadar dulu kalau sakit dulu baru sadar. itu dia. Itu Karena masalahnya saya tuh. sakit dulu jadi saya sekarang Dengerin sadar. tuh, Pat. Tips Gitu. dari dokter Tika. itu yang makanya kita cakap RME begitu sakit ya, gitu. Sama nih kalau mohon maaf ya, isu kesehatan lain ada rokok kan sama. Iya. Teman-teman kita tuh, teman-teman saya terutama banyak bilang rokok kan kayaknya santai, wah kayak tiada hari tanpa ngebul gitu. Kita udah tegur, kita udah kasih ini loh resiko-resikonya ini biar ada paham. Tapi kan kalau tadi kalau nggak sakit dulu baru itu kan udah telat ya gitu. Iya. Gitu. Ya mungkin kayak biasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu prinsip komendang mendingnya kita tuh. Iya, tapi itu kan pemahaman yang Salah. Betul. makanya kenapa dimulai dengan kesadaran diri tadi ya. Misalnya kalau dalam isu kanker tuh ada sadari itu pemeriksaan sendiri di payudara atau melakukan tes IVA pada Kanker serviks. kemungkinan kanker serviks gitu. Itu supaya kita nggak terlambat mendapatkan Pengobatan. pengobatan. Itu keyword lah ya dalam Iya. hal ini. Tetapi kan PR kita nih, Iya, ya, itu tadi. termasuk di diri kita juga mempertanyakan kayak gimana caranya banyak teman atau kita mau melakukan screening itu gitu. Dan sebenarnya kalau di isu kanker juga hambatan lainnya apa, meskipun sekarang tersedia tadi ya, kita Iya. udah ngomong vaksin nih, ada vaksin HPV yang kalau dari cerita Tika juga kan dari mulai usia anak kelas 5 itu sudah mendapatkan Iya. vaksin di program Iya. pemerintah. Bisa cerita lagi ntar. Iya. Itu bisa salah satunya gitu. Nah kita sekarang maksudnya kayak dukungan apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah sebagai masyarakat atau pendamping atau keluarga dekat, Iya. saudara dekat yang ketika ada teman kita atau keluarga kita mengalami kanker. Iya. Ya, mungkin kita bisa tambahin tadi cerita. Oh ya, jadi kebetulan di sekolah anak saya itu baru kemarin sih hari Senin semua kelas 5 yang perempuan muridnya itu siswanya disuntik HPV, imunisasi HPV Gratis ya. gratis dari puskesmas. Itu programnya bagus banget ya, karena memang resiko dari anak-anak itu memang harus dicegah Ya sejak awal ya. dari sejak awal. Sebenarnya sih bagus lagi kalau yang dewasa juga ada ya yang gratis, tapi kan masih mahal banget. Betul. Kalau nggak salah 1.300.000-an atau 1,5 juta itu. Jadi memang belum gratis, pemerintah belum mau gratis. BPJS nggak bisa. Kayaknya belum deh kalau vaksin itu ya, kecuali waktu kita COVID, karena itu Iya. itu semua kejadian luar biasa. kejadian luar biasa. Jadi nunggu kejadian luar biasa dulu baru kita digratiskan mungkin. Saya nggak Jangan, tahu ya. jangan sampai Tapi ya. jangan sampai ada kejadian luar biasa kanker Jangan kan, sampai. masya Allah jangan. Nah itu dia. Jadi memang pencegahan dari awal itu lebih baik. Betul. Iya. Ya makanya kan tadi ya programnya sebenarnya udah ada, pemerintah juga. Ya, terima kasih udah concern juga dengan isu ini. Dan sekarang kan kita nih masalahnya bagaimana nyadarin diri, bagaimana sama-sama. Nah, tadi ya Mbak Nani juga bilang saling dukungnya nih, nggak cuma kita ingetin, tapi tadi kalau sampai ada keluarga atau kerabat atau teman yang mengalami itu, kita bisa saling support. Itu ya mungkin support sistemnya Ya. kita. Karena itu kewajiban kita bersama sih, jadi bukan hanya perempuan atau pasien atau keluarganya saja. Iya. Kita di luar itu ya, dan teman-teman juga, teman-teman sahabat puan tuh kita punya kewajiban yang sama untuk bisa memberikan support ya, mendukung, dan juga tadi kesadaran juga dibangun dari diri kita, karena kan kita pengen ini ada sebuah perubahan Betul. yang terjadi di masyarakat gitu. Artinya memang nggak bisa satu langkah saja, harus banyak lapisan upaya yang harus dilakukan. Tapi itu jadi kewajiban kita sih Iya. bersama kan untuk mencari bentuk dukungan, terus kemudian karena ini juga nggak hanya berat di pasien ya,
secara pengobatan pun ada proses yang cukup, kalau secara Iya. ini cukup memberatkan kan, Betul. dan tidak murah, Betul. dan itu akan berdampak juga secara mental karena Iya. berat, karena efek samping itu misalnya efek samping kemo. Iya. Jadi beban ganda ya, kesehatan Jadi, fisik, iya. mental. Nggak secepat itu dia akan kembali pulih dan sangat membutuh bantuan orang sekitar dan keluarga, yang mana juga Iya. mungkin keluarga punya tanggung jawab berbeda ya. Nah, kita di sekitar tuh juga bisa memikirkan apa sih yang bisa kita dukung. Saya rasa YKP juga punya aware ke arah sana ya, bukan Iya. hanya soal memperhatikan isu, tetapi karena misalnya di dalam kita atau jaringan ada teman yang terkena, itu kan kita bentuk dukungan apa yang bisa diberikan gitu. Iya. Ya saya punya pengalaman sih, tapi ini yang terjadi di jaringan gitu. Jadi ada teman dalam jaringan yang terkena kanker, dan di kami itu bergilir mendampingi kebutuhannya. Misalnya saat itu dia butuh untuk didampingi kemo, itu ditanya siapa yang bisa jadwal kemonya hari ini, atau karena punya anak, neninya lagi mbaknya nggak ada, bergiliran menggantikan yang seperti. Tapi ini kan maksud saya itu terbangun karena kebetulan Karena ada di komunitas dalam ya. kita ya. Tapi kalau di teman-teman di masyarakat di tingkat daerah, Iya. apalagi jauh dari akses gitu kan, tuh kita kayak kita ingin mengencourage itu, menyemangati ya, mengajak gitu teman-teman di sana untuk ya, mari kita bikin support system bersama dan memperluas informasi edukasi Iya. seputar ini gitu. Itu paling, maksudnya yang saat ini mungkin paling bisa kita Iya. lakukan. Ya betul. Kayaknya tadi ya lingkupnya juga kesehatan ya, YKP memang fokusnya pada kesehatan, terutama khususnya kesehatan perempuan. Makanya isu ini kita coba nanti kita angkat ya, makanya teman-teman sobat puan nanti pantengin terus ya, medsosnya YKP dan website YKP di ykp.org.id. Ntar bisa baca-baca lah tentang kanker payudara, kanker serviks. Mungkin harapannya itu bisa menambah awareness ya, Iya. kewaspadaan buat teman-teman Waspada dan kepedulian. kepedulian. Betul. Bisa sharing pengalaman juga kan. Oh Itu iya, jadi betul. informasi yang baik, kita bisa saling belajar sih, Siap, betul. mengetahui. Oke, ada lagi yang mau dibahas Agustus ini. ini? Saya juga, tapi nggak mau candaan. Ya pokoknya hidup sehat aja. Iya, betul. Ya, hidup sehat. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, Iya. insya Allah. Lanjutan itu. Kalau masyarakat yang pengen hidup sehat, mudah-mudahan pejabat juga dukung ya. Jadi Amin. kita biar tidak mentalnya jangan jadi nggak sehat. Iya, itu sekarang lebih mental health itu. Betul. Iya dia. Sering aja. Ya pakai tadi ya, semoga tadi kan ini 80 tahun Indonesia merdeka, jadi mudah-mudahan semuanya lebih baik, Amin. berbangsa negaranya lebih baik, kesehatannya pun lebih baik. Baik dan Begitu. lebih terjamin. Siap. Sekali lagi terima kasih buat Sobat Puan udah nonton kita sampai habis. Jangan bosan-bosan, sekali lagi kita ingetin jangan lupa subscribe YouTube YKP, klik like di video ini, di share kalau perlu ya. Tulis komen yang banyak. Share ke mana-mana. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.